gampangannya yang primitif ini yang masih dasar-dasar banget dari boolean, char, byte, short, integer, long, float, double. Nah, kalau yang boolean itu operator tipe data yang logika, yang outputnya itu cuma true sama false. Kalau karakter ini tuh yang kayak ya karakter kayak satu huruf. Terus kalau bilangan bulat ini ada byte, short, integer sama long. Nanti perbedaannya mungkin aku jelasin di slide selanjutnya. Terus ada bilangan pecahan, ada float sama double. Nanti selanjutnya juga aku jelasin di slide selanjutnya. Setelah itu ada tipe data non primitif. Jadi ini tuh kayak lebih penjabaran dari primitif gitu, kayak lebih kompleks gitulah. Kalau seingatku string sama array ini mungkin setelah ETS kalian bakal dapat materi itu kalau kelas ini nanti di PBO di semester berikutnya. Oke, next. Kan tadi yang bilangan bulat ada 4. Ada byte, short, integer sama long. Nah, bedanya apa sih? Kalau byte itu range angkanya itu dari minus 108 sampai 127 dengan memori 1 byte. Jadi kalau misal kalian angkanya itu cuma byte 127 atau byte 1, ini kan tipenya byte, nama variabelnya byte 1. Nah, mending kalian pakai tipe data byte. Soalnya kalau misal kalian pakai integer byte 1 sama dengan 127, itu bakal ngabisin memori gitu. Kalau programnya sedikit mungkin nggak masalah ya, tapi kalau udah nangani project yang besar mungkin sedikit menjadi programnya berat gitu. Jadi sesuaikan dengan constraint ini sama tipe datanya. Terus kalau short itu dari minus 32.768 sampai 32.767 dengan memori 2 bytes. Oh ya, jadi 1 byte ini 8 bit. Kalau 2 bytes berarti 16 bit gitu. Terus integer dari range ini sampai ini dengan memori 4 bytes. Terus ada long juga. Long itu dari ini sampai ini. Nah, kalau misal ada angka yang lebih besar lagi gitu. Setahu itu pakai big integer dan itu ada sintaksnya sendiri gitu. Kan ini tadi primitif ya, tipe data primitif jadi masih dasar. Nanti di tipe data yang lebih kompleks itu ada kayak big integer gitu. Itu angkanya lebih besar dari long. Dan sintaksnya juga ada sendiri. Terus selanjutnya ada float, pecahan kan ya ada float sama double. Terus bedanya apa sih? Bedanya itu juga ada di ukuran memori sama ketelitian dari angka di belakang komanya. Jadi kalau float ini jumlah komanya itu lebih sedikit dari double. Artinya double ini ketelitiannya lebih tinggi, tapi ukuran memorinya lebih besar. Jadi double ini 8 bytes, kalau float ini 4 bytes. Misalnya aja kayak ini ya, FL ini variabel bertipe float, dan isinya itu 22 bagi 7. Kenapa kok ini ada 22,0 F? Nah, maksudnya F di sini itu typecasting. Karena secara otomatis Java akan mengenali 22,0 ini sebagai double. Kalau ini double D, 22,0/7, 22,0 kan double. Double dibagi integer, hasilnya nanti double juga. Sementara kalau ini perlu di typecasting menjadi float dulu. Kalau misal dicetak yang float ini hasilnya ini 3,142857. Kalau double ini komanya bisa sampai 15 angka di belakang koma. Kalau ini cuma 6 angka di belakang koma. Terus selanjutnya ada char, karakter. Ini ya kayak karakter biasanya yang satu huruf gitu, kayak angka juga masuk karakter. Terus ada boolean. Boolean ini nilainya cuma true sama false. Misalnya aja boolean, nama variabelnya bool sama dengan 1 lebih besar dari 0. Kan ini betul kan pernyataan ini. Jadi nanti kalau aku cetak bool, nanti outputnya jadi true. Oke, next. Selanjutnya ada typecasting. Mungkin ini udah aku singgung tadi sedikit. Jadi typecasting ini buat ngerubah suatu nilai atau value dari satu tipe data ke tipe data lainnya. Jadi kalau kalian misal punya ini, kan 1,7 ini masuk ke double ya.
Terus kalau misal kalian pengen merubah ini menjadi integer, maka typecasting itu caranya buka kurung, tipe data tujuannya, terus setelah itu ada variabel nilainya atau variabelnya. Jadi kalau ini aku typecasting 1,7 menjadi integer, maka nanti outputnya 1. Terus misalkan ini sistem out println double 1. Nah, kenapa ini kok di typecasting menjadi double? Karena kalau misal nggak di typecasting double kayak ini, sistem out println 1 bagi 2, ini nanti outputnya bakal 0. Karena integer bagi integer akan menjadi integer juga. Jadi typecasting dulu, typecasting ini bisa angka satunya atau bisa angka duanya. Jadi kalau ini berarti 1,0 dibagi 2, nanti outputnya 0,5, atau typecasting yang ininya, yang 2,0. 1 dibagi double 2, nanti juga bisa. Atau typecasting dua-duanya, double 1 dibagi double 2. Jadi double bagi double, nanti hasilnya juga double. Oke, next. Mungkin kalau aku kecepatan atau suara aku nggak jelas, langsung bilang aja nggak apa-apa. Selanjutnya ada input sama output. Nah, kalau di Java biasanya kan kalian nemu sistem out terus sistem in. Nah, sistem out ini maksudnya Java bakal mengeluarkan suatu output, dan outputnya itu bisa di monitor kalian biasanya di layar kalian. Terus kalau sistem in berarti Java itu meminta suatu inputan, dan inputannya itu bisa dari keyboard kalian. Kalau di Java input itu bisa menggunakan kelas scanner. Scanner ini merupakan kelas dan scanner masukan. Berarti kalian membuat suatu objek masukan bertipe scanner. Scanner ini buat input. Kan ini new scanner system in. Jadi argumen dari scanner itu system in. Berarti scanner ini butuh inputan dari keyboard kalian. Gitu maksudnya. Mungkin kalau ini sih kayak lebih masuk ke pemrograman berbasis objek ya. Nanti kalian mungkin paham maksudnya ini apa sih di PBO nanti. Terus metode-metode objek scanner. Jadi suatu kelas itu di dalamnya itu ada metode-metode. Nah, ini metode dari kelas scanner, ada next byte, terus next short, next integer, next long, dan seterusnya. Ini tuh disesuaikan dengan tipe data variabel kalian dan itunya apa? Dan metode scannernya. Langsung aja contohnya. Kalau misal ini kan input kalian nama ya, aku pakai next line. Jadi satu baris inputan ini merujuk ke variabel nama. Tapi kalau misal ini lainnya aku hapus, cuma next aja, ini berarti yang diambil nama ini cuma yang awal ini aja, yang ini aja, yang ini nggak diambil. Soalnya kalau next aja, yang nggak bisa ngambil satu baris semuanya diambil. Jadi nanti kalau ini next aja, terus inputannya kayak gini, ini bakal error. Soalnya ini dianggap nama, terus ini dianggap, ini kan selanjutnya ada input integer, next in, integer. Jadi ini tuh nanti dianggap integer. Jadi kan salah ya, ini kan pada string, jadi error. Itu bedanya next line sama next aja. Kalau line semua satu baris dianggap masuk ini, kalau next aja cuma sampai sini. Selanjutnya kalau integer next in, kan ini aku deklarasikan variabel age itu bertipe integer. Nah, berarti inputannya juga harus integer juga dong. Kalau misal ini kalian ganti, ini misal ganti next double gitu, itu bakal error juga. Jadi harus disesuaikan dengan tipe dari variabel itu sendiri. Kan ini aku inputannya 21, berarti age ini nilainya 21. Terus double salary, kalau aku mintanya double, terus inputannya double, kenapa kok ini nggak error meskipun ini integer kan, tapi inputannya double. Ini tetap nggak error karena integer ini bisa menyesuaikan untuk menjadi double gitu. Jadi bisa meskipun ini integer, tapi kalau ininya minta double itu bisa. Jadi nanti 99-nya itu diubah menjadi double. Jadi 99,0. Oke, next.
Selanjutnya ada output. Kan tadi kalian pakai input tadi sistem in ya. Jadi sekarang kalau output ini sistem out. Nah, kalau di Java bisa pakai outprintln, outprint, atau print function untuk mengirim standar output ke layar kalian. Nah, kalau bedanya println sama print mungkin kalian udah familiar ya. Kalau println ini jadi satu baris semua ini buat argumen yang ada di dalam sistem outprintln ini. Jadi ini jadi satu baris. Terus kalau ada perintah lagi, taruh di next baris. Tapi kalau print ini nanti bakal ditaruh di sampingnya. Jadi mencetak ini sistem out print, satu titik print, terus ini ada perintah lagi, sistem out print ditaruh di sampingnya. Itu bedanya print sama println. Oke, next. Sekarang ada print function. Nah, kalau print function ini mencetak, tapi itu ada format-format tertentunya. Jadi menurutku sih lebih enak lah kalau pakai print function. Nah, ada penspesifikasinya. Jadi kalau misal ini contohnya ya, system out print function hitung adalah %d. Nah, maksudnya %d di sini, kalian lihat di sini kan penspesifikasinya kalau %d itu suatu integer, d desimal integer, terus berarti d ini mereverse ke hitung. Kan hitung ini kalian lihat hitung ini integer hitung. Nah, berarti kalau misal pakai print function, ini hitung, ini juga harus %d. Kalau ini kalian misal ganti %d gitu bakal error juga. Soalnya Java nggak kenal ini persen boolean tapi kok ini integer gitu. Jadi harus disesuaikan antara penspesifikasinya ini sama item-item yang akan dimasukkan di function ini gitu. Terus ini kan dan jumlah adalah %f. %f berarti suatu pecahan atau float gitu ya, ada komanya. Karena ini 45,56, jumlah ini merupakan float, double, pokoknya ini pecahan sih. Jadi mau double mau float tetap pakai %f. %f jumlah, jadi %f ini merujuk ke jumlah ini. Outputnya nanti hitung adalah %d ini 5, hitung ini 5, terus dan jumlah adalah %f ini jumlah, berarti jumlahnya 45,56000. Karena ini tipenya tadi apa double ya, jadi outputnya ini kayak gini, 45,560-nya ada 4 kali. Oke, selanjutnya kalian tadi kan udah nyoba ngeprint suatu double, tapi ini kan komanya kayak nggak bisa diatur gitu kan ya, 56,5600 gitu. Nah, gimana kalau kalian pengen komanya itu spesifik, misal 2 angka di belakang koma gitu. Nah, caranya itu pakai ada spesifikasinya lagi. Jadi ada kayak gini 4,2F. Nah, maksudnya 4,2F itu gimana? Jadi kayak gini, maksudnya 4 itu berarti kayak ada 4 karakter dan maksudnya 2F ini 2 angka di belakang koma. Jadi kan ini sebenarnya kan 0,2 bagi 3 ini kan 0,66667 ya. Karena 6667 itu banyak banget, jadi 2 angka di belakang koma aja, 67 terus titik 0 gitu. Maksudnya 4 itu ada 4 karakter, 0 titik 67, terus maksudnya 2 itu ada 2 angka di belakang koma. Tapi kalau misal X-nya ini nilainya, misalkan ya X-nya itu 25,67. Kan ini kan ada 5 angka ya, 25,67, ada 5 karakter. Nah, tapi ini formatnya 4,2F. Kan nggak muat tuh. Kan ini cuma lebarnya cuma 4. Itu otomatis akan menambahkan, Java otomatis akan menambahkan panjangnya sendiri. Jadi tetap hasilnya nanti 25,67. Jadi ini 2, 5,
67. Jadi lebarnya 5, nggak masalah, ditambah sendiri sama Java-nya. Tapi 2 angka di belakang koma tetap harus 2 angka di belakang koma. Selanjutnya, kalau kalau otomatis gini itu rata kanan. Jadi kayak ini. Misalnya ini kan persen 8D. D itu tadi bilangan bulat integer. Kan ini merujuk ke 1, 2, 3, 4. Persen D ini 1, 2, 3, 4. Nah, kan berarti kita pesen panjang lebar karakternya itu kan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ini 8 karakter. Terus karena ini nilainya cuma 1, 2, 3, 4, hanya ada 4 karakter. Nah, di depannya ini bakal ada spasi kosong gitu. Kalau ini minus 8D, itu artinya spasi kosongnya itu di belakang. Jadi kayak ini tuh rata kanan, ini tuh rata kiri. Kalau rata kanan yang positif, rata kiri yang negatif. Jadi misal minus 8D berarti ada 8 tempat dan dimulai dari kiri dulu angkanya. 1, 2, 3, 4. Karena ini kan 8D merujuk ke 1, 2, 3, 4 ini. Oke, selanjutnya ini sama aja sih kayak 8,1F. Berarti 8 tempat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus satu angka di belakang koma. Terus depannya yang nggak kepake ya jadi kayak spasi gitu. Oke, next. Nah, gunanya apa sih kalian pakai persen 8D, terus ya menspesifikasikan koma-komanya tadi. Nah, gunanya itu biar misal kalian pengen cetak sesuatu yang bisa dibilang kayak rapi gini. Ini kan rata kanan ya. Rata kanan. Ini minus 3D ini yang baris yang kolom ini kan ini rata kanan semua. Nah, kalau nggak rata kanan jadi kayak ada beda spasinya gitu bikin nggak rapi. Jadi kalau misal kan biasanya ada soal disuruh kayak mencetak tabel gitu. Nah, gunanya di situ buat spesifikasi kayak gini tuh buat ya biar kayak output kalian biar lebih rapi gitu aja sih. Oke, next. Nah, ini ada spesifikasi yang lain kayak persen 5C. Berarti kan karakter kan cuma satu itu ya, satu apa? Satu karakter aja. Sementara 5 ini panjangnya kan ada 5. Jadi misal kayak persen 5C ini 1, 2, 3, 4, 5. Kan kalau positif tadi rata kanan. Jadi misal karakternya itu A. Jadi cuma A gini, depannya spasi kosong. Terus terusnya kalau ini boolean, keluaran nilai boolean dan menambah satu spasi sebelum nilai false dan 2 spasi sebelum nilai true. Jadi kalau 6B ada 6 panjangnya ini ada 6, lebarnya ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus karena nilai false ini kan ada 5 huruf ya, 5 karakter. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi F, FA, LSE. Yang depannya kosong, spasi kosong gitu. Jadi ini satu spasi sebelum nilai false dan dua spasi sebelum nilai true. Karena true kan cuma ada 4 karakter ya, T, R, U, E, ada 4. Dan lain-lain ini mungkin bisa kalian baca sendiri. Kalau yang ini tadi kan udah ada contohnya tadi ya. Oke, next. Aku belum bikin sih ini. Selanjutnya ada if. Oh iya, kalau misal ada pertanyaan, langsung aja nggak apa-apa. Mungkin ada kata-kata yang kalian nggak mengerti gitu, atau aku jelasinnya nggak jelas. Nah, sekarang selection.
ada if. Ini sih kayak waktu kalian belajar di logika matematika gitu ya. Jika ini maka ini gitu. Jika kondisi ini true, maka akan dijalankan blok kode, akan dijalankan statement-statement yang ada di dalam blok if ini. Contohnya ini, jika nilai lebih besar dari minimum, maka akan menjalankan ini nilai di atas rata-rata. Mungkin kalian sudah ngeprol lah kalau masalah if ini. Terus kalau ini salah, berarti menjalankan yang ini else. Nah, karena nilainya 90 dan nilai minimumnya 75, nilai kan lebih besar dari minimum. 90 lebih besar dari 75, ini nilainya true, berarti mencetak nilai di atas rata-rata. Kayak gitu. Ini masih gampang sih. Yang if. Terus ada if, else, if. Kalau tadi kan cuma ada if sama else. Nah, sekarang ada if sama else if. Jadi yang dijalankan itu tetap yang atas dulu, yang if dulu. Jika nilai lebih besar dari SKBM, ini kan 75, SKBM-nya 75 juga. Jadi kan sama dengan kan ini, nilai sama dengan SKBM, tapi ini if nilai lebih besar dari SKBM. Berarti ini salah kan? Jika ini salah, kondisi ini salah, jadi nggak dijalankan. Terus ngecek yang kedua, else if yang kedua, nilai sama dengan SKBM. Nah, kalau ini true, kan true ya, nilai sama dengan SKBM, nilai 75, SKBM 75, ini true sehingga dijalankan yang statement yang ini, kode yang ini. Terus kalau misal ini salah, ini juga salah, baru menjalankan yang else. Oke, selanjutnya ada nested if atau if bersarang. Jadi kayak di dalam if itu ada if lagi gitu. Sintaksnya sama aja. Jika kondisi A memenuhi, maka akan masuk ke blok di dalam if ini, terus cek lagi apakah kondisi B ini benar. Kalau misal benar, menjalankan kode-kode yang ada di dalam if kondisi B ini. Misalkan ini ya, jika nilai lebih dari SKBM kan true, maka cetak nilai di atas rata-rata, terus cek lagi apakah nilai kurang dari 90, karena true juga 80 kurang dari 90, maka cetak nilai yang kamu dapat adalah B. Nanti outputnya kayak gitu. Kalau misal ini salah, if nilai lebih besar dari SKBM ini salah, berarti langsung keluar dari if ini. Jadi langsung menjalankan else. Jadi outputnya yang kataku tadi di atas rata-rata, terus nilai yang kamu dapatkan adalah B. Itu if. Sekarang mungkin if ini ya masih gampang lah. Sekarang loop. Nah, jadi loop itu ada while loop, ada do while loop, ada for loop. Nah, untuk while loop sendiri, oke, kalau while loop sintaksnya ini kayak gini, while kondisi ini true, terus menjalankan kode di bawahnya. Contohnya ini, jika X sama dengan 1, X kurang dari sama dengan 5, maka cetak X dan X-nya di increment. Nah, kenapa kok X-nya ini di increment? Kalau X-nya ini nggak di increment, berarti nilai X-nya kan 1 terus. 1, 1, 1, 1 terus. Dan statement ini selalu bernilai benar. Jadi, maka terjadi infinite loop. Atau loop-nya itu tidak kalian buat loop, itu pas kayak ini, jadi X-nya di increment supaya kalau X-nya udah 6, jadi keluar dari loop ini. Nanti ini bakal mencetak
angka 1, 2, 3, 4, 5. Ini contohnya, misal X 0, terus while X kurang dari 10, print ini terus X-nya di increment. Kan ini X-nya 0, 0 kurang dari 10, true, berarti dijalankan ini, cetak angka 0, terus X-nya di increment, X-nya sekarang 1, terus dicek lagi apakah 1 kurang dari 10, kalau benar jalankan lagi, terus di increment lagi, terus dicek lagi sampai X-nya ini nilainya 10. Kalau X-nya ini 10, kan ini pernyataan ini udah false, jadi keluar dari while. Jadi outputnya nanti 0 sampai 9. 10 nggak dijalankan karena ini kalau 10 nanti 10 kan 10 kurang dari 10 itu false. Nah, sekarang do while. Ini hampir mirip sih, tapi aku juga jarang pakai yang do while. Nah, bedanya sama do while sama while tadi ya. Kalau do ini itu dijalankan dulu, baru dicek. Jadi ini X sama dengan 0, di print dulu, print 0, terus X-nya di increment. Sampai X kurang dari 10. Jadi outputnya nanti sama aja kayak tadi, 0 sampai 9. Cuma bedanya ya ini dicek dulu, terus ini dijalankan dulu, terus dicek. Kayak gitu. Sama kalau dual juga harus ada kondisi yang memenuhi di mana kondisi ini false. Biar nggak infinite loop. Biar nggak error. Selanjutnya ada for loop. Jadi kalau for loop ini menurutku lebih itu sih, lebih ringkas aja. Kalau tadi while kan beberapa baris ya. Kalau ini kan cuma satu baris aja. Kalau di while tadi kan while kita definisikan dulu X, misal integer I sama dengan 0, terus while I kurang dari 10, terus bawahnya I plus plus di increment. Jadi kayak ini di atasnya while, ini terus kondisinya while, terus ini increment di dalam while tadi. Jadi ini kayak lebih ringkas lah gitu. Ini integer I sama dengan 0, kita deklarasikan dulu nilainya. Terus ini I kurang dari 10, dicek kondisinya apakah true. Terus kalau misal true, ini dijalankan sistem out println, terus I-nya ini di increment. Jadi outputnya juga sama aja, mencetak angka 0 sampai 9. Nah, sekarang ada nested for. Jadi dalam for itu ada for lagi. Kalau biasanya sih di soal-soal itu yang membingungkan itu ya loop ini. Kan biasanya kalau di soal itu rumit. Nah, misal kalian mau bikin kayak gini. Jadi kalian harus ngelooping per baris dulu dan per kolom. Jadi untuk loop yang pertama ini, for integer I sama dengan 5, I lebih besar dari sama dengan 1, I min. Jadi ini buat mencetak baris pertama, ini kan baris pertama ini. Terus di dalamnya ada for lagi. For integer J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan I, J plus plus. Ini buat ngelooping di dalam baris ini. 1, 2, 3, 4, 5. Itu loopnya ada di loop yang kedua ini. Kan awalnya kan I sama dengan 5, I sama dengan 5. I sama dengan 5. Terus I lebih besar dari 1, true. Berarti ini masih baris yang pertama. Selanjutnya kita lakukan for yang kedua, yang di dalam for ini. Terus J sama dengan 1, J-nya sama dengan 1. Terus apakah dicek apakah J kurang dari sama dengan I. Kan 1 kurang dari 5. Ini true kan. Berarti
kita cetak J plus spasi. Jadi karena ini J-nya itu 1, kita cetak 1, 1, terus spasi, spasi, terus di loop lagi, J-nya kan ini di increment, J++. Sekarang J-nya 2, J-nya sekarang 2, terus cetak lagi, 2, terus spasi, terus di increment lagi sampai J-nya ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kan ini J kurang dari sama dengan I. I-nya kan 5, berarti sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Atau sampai ini loh, looping yang ini. Terus kan ini udah bener ya, sampai 5. Terus kita cetak baris baru, step out println ini, cetak baris baru. Sekarang kita di baris yang kedua. Kan ini tadi I-nya 5, terus ininya di decrement. Sekarang I-nya 4. Sekarang I-nya 4. Terus dicek lagi loop yang di dalamnya. Terus J-nya kan 1. Ini J-nya 1 lagi. Terus ini J itu di looping lagi sampai 4. Berarti nanti di baris kedua ini di looping dan mencetak 1 spasi, terus mencetak 2 spasi, 3 spasi sampai outputnya kayak gini. Baris yang kedua. Ini looping yang ini. Looping yang di dalamnya for. Terus looping lagi ini kan di decrement ya. Di decrement dari 5 sampai 1. Berarti ini baris pertama ini yang I5, terus ini I4, ini I3, ini I2, ini I1. Karena I sudah lebih besar sama dengan 1, artinya loopingnya berhenti. Karena kalau I-nya 0 lebih besar sama dengan 1, ini kan udah false. Jadi udah berhenti. Akhirnya loopingnya udah sampai ini aja. Nah, itu gunanya buat nested loop. Jadi biasanya kalau di array 2 dimensi kan kayak matriks gitu. Nah, operasi-operasinya itu biasanya perlu looping nested loop ini. Looping 2 kali. Soalnya perlu buat ngeloop per baris terus ngeloop per kolom gitu. Oke. Selanjutnya ke metode. Ya. Oke. Nah, metode ini apa sih? Jadi metode itu sama kayak fungsi di matematika. Kalau kalian tahu biasanya fx gitu. Misal kayak fx. Nah, ini tuh sama aja juga di pemrograman juga ada fungsi kayak gini. F ini kayak namanya, ini kayak ini. Karena aku punya fungsi ini tuh fungsi. Namanya penjumlahan, kalau ini namanya fungsi F, terus di dalamnya ini X ini, itu parameter. Jadi di Java juga fungsinya ada parameternya. Kayak ini berarti ada 2 parameter, integer start sama integer end. Juga harus dideklarasikan tipe datanya apa. Nah, gunanya fungsi ini apa sih sebenarnya? Jadi kalau misal kalian mau bikin perintah kayak gini, kalian mau jumlahin angka 1 sampai angka 10. Misalnya kayak gitu. Kalian kan harus looping dulu ya, I1 terus sampai I10 terus dijumlah terus sampai hasilnya ketemu. Terus misal kalian mau jumlah lagi, jumlah dari 20 sampai 30. Kalian deklarasi lagi I20 terus sampai I30 terus looping lagi. Terus misal kalian mau bikin lagi sampai 35 sampai 45 gitu. Kan harus kopas ini terus kopas ini lagi gitu kan ya. Itu kelamaan. Jadi caranya biar kalian bisa memanggil fungsi ini dengan mudah itu pakai pakai fungsi. Ya, jadi kalau sintaksnya itu kayak gini. Nah, jadi ini ada nilai balik. Wait. Ini tuh
pemodifikasinya dulu ya. Pemodifikasi public static. Jadi pemodifikasi ini nggak cuma public static doang sebenarnya. Ada banyak, tapi kalian mungkin kenalnya itu nanti waktu di semester 3 waktu di PBO ada public, ada private, ada protected. Itu ada hubungannya sama kelas-kelas gitu di PBO nanti. Terus ini tuh nilai balik. Kalau sekarang sih kalian mending pakai public static aja. Soalnya ya kalian kan masih belum bikin kelas-kelas gitu, masih belum berhubungan sama itu. Jadi pakai public static aja. Terus yang perlu kalian tahu ini ada nilai baliknya. Jadi nilai balik ini bisa dari tipe data tadi yang di awal, ada integer, ada float, ada double, terserah kalian, tergantung nilai baliknya apa, sama ada void juga. Terus ini setelah nilai balik itu ada nama metodenya. Kalian nama metodenya apa, terus ini parameternya. Terus jangan lupa ini ada tipe data dari parameter itu. Dan nanti kalau misal kalian manggil fungsi ini, misal kalian kan di fungsi max ya, fungsi max tak panggil max x, y. Nah, x ini juga harus tipenya sama kayak di parameter ini. Jadi x ini harus integer juga, y ini harus integer juga. Gitu. Nah, nilai balik ini nanti buat di return. Kan ini nilai baliknya itu integer. Nah, returnnya ini return hasil. Hasil ini juga harus bertipe integer juga. Kalau misal ini string, tak ganti string gitu misalnya, itu bakal error. Jadi harus sama nilai balik. Terus kalau misal kalian nggak pengen ngasih nilai balik gimana? Itu pakai void. Wait. Nah, ini bedanya, ini kan nilai baliknya aku pakai void, terus yang ini nilai baliknya aku pakai integer. Nama fungsinya penjumlahan ini, terus parameternya start, end, ini juga sama parameternya start sama end. Nah, bedanya apa sih nilai balik void sama integer ini? Jadi kalau void, kalian nggak perlu ngasih return. Ini kan harus ada return. Misal returnnya ini tak hapus, ini bakal error. Nah, ini kan ada merah-merah error. Missing return statement. Jadi harus ada returnnya. Kalau nilai balik kalian bertipe integer, double float, atau tipe data yang lainnya. Kalau void nggak perlu nilai balik. Jadi misal ada fungsi penjumlahan. Kan penjumlahan tadi tujuannya itu buat jumlahin angka misalnya jumlahin angka dari 1 sampai 10. Jadi kita looping dari 1 sampai 10, terus jumlah plus, awalnya jumlah 0 kan, terus jumlah ditambah bilangan pertama, terus di looping lagi jumlah tambah bilangan kedua, sampai jumlah ini tambah 10. Nah, mungkin kalau loopnya udah paham ya, jadi kita buat fungsinya. Fungsinya itu sama kayak for tadi di waktu kita nggak pakai fungsi. Terus ini kan void, berarti nggak usah nilai balik. Jadi printnya itu kita taruh dalam fungsinya aja. Jumlah dari persen %d ini merujuk ke start. Jadi outputnya jumlah dari misal 1 sampai 10. Jumlah dari 1 sampai 10 sama dengan jumlah. Nah, jumlahnya dari looping tadi. Nah, selain itu kalau void sama integer ini bedanya ada di pemanggilan. Kalau uh, kalau ada nilai baliknya kayak integer ini, kan kalian cuma nge-return ya, return jumlah. Cara misal menampilkan outputnya, kalian harus pakai sistem outprintln. Soalnya kalau misal kalian sistem outprintln-nya ini dihapus, ini nggak bakal mencetak apa-apa. Soalnya di dalam fungsi ini sendiri nggak ada perintah untuk mencetak. Jadi misal ini dihapus, nggak bakal keluar output ini. Kayak gitu. Untuk pemanggilannya, ya, oh ya, ini kan fungsi ya.
satu blok ini merupakan fungsi penjumlahan. Dari sini sampai sini tuh fungsi penjumlahan. Nah, cara manggilnya itu kalian tetap harus manggil di main method. Di main metode utama ini supaya bisa menampilkan outputnya. Jadi ini tuh blok ini tuh main method, terus blok ini sampai ini tuh fungsinya. Terus kalau mau bikin fungsi lagi di blok selanjutnya, public static lagi gitu. Misal ini di private juga bisa sih. Tapi private itu hubungannya sama kelas nanti di PPO. Juga nggak apa-apa kalau private, soalnya ini masih dalam satu kelas. Kayak gitu untuk metode. Selanjutnya ada array. Jadi array itu kumpulan data yang bertipe sama. Misalnya kalian mau bikin kumpulan hewan. Nah, daripada kalian bikin string hewan 1, ayam, string hewan 2, terus string hewan 3, string hewan 4, sampai string hewan, misalnya string hewan 100 gitu kan, banyak banget. Terus misal kalian mau cari yang yang cari ayam ada berapa gitu, itu kan nyarinya juga susah. Nah, caranya biar gampang itu, kalian kumpulkan data-data ini jadi satu di dalam array. Jadi array itu kumpulan data yang bertipe sama. Uh, Cara deklarasinya itu string kotak-kotak ini maksudnya variabel hewan ini bertipe array string. Terus ini pesan tepat di memori untuk array string yang panjang array-nya itu 2. Jadi karena ini cuma ada panjangnya itu cuma 2, jadi kan ada dua elemen di variabel variabel hewan. Nah, hewan pertama ini maksudnya itu indexing. Hewan kotak-kotak terus di dalamnya ada angka, itu namanya indexing. Dan indexing itu dimulai dari angka 0. Jadi kalau ini hewan, terus ini ada elemen pertama, ada A, terus ada B, ada C. Ini maksudnya A ini indeks pertama, indeks 0 ini, berarti ini H0, ini indeks. Ini B ini berarti H1, terus C ini H2. Tapi panjang H ini tetap 3. Karena ini 2, berarti kan indeksnya ada 0 sampai 1. Langsung aja tulis hewan 0 itu apa, hewan 1 itu apa. Terus selain mendaftarkan kayak gini, kalian juga bisa mendaftarkan langsung pakai kurung ini. Integer angka 1, 10, 23. Berarti angka ini panjangnya ada 3. Terus angka 0 itu 1, angka 1, 10, dan angka 2, 23. Ini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2. Gitu. Oh iya, jadi kalau ininya, kan ini tadi array bertipe string. Selain string, juga bisa pakai tipe lain. Bisa integer kotak-kotak, bisa double kotak-kotak, tergantung ini di dalamnya apa. Jadi kalau ini integer, berarti elemen-elemennya juga harus integer juga. Kalau string juga elemennya juga harus bertipe string. Selanjutnya ada mencetak array. Nah, untuk mencetak array itu ada beberapa cara juga. Untuk yang pertama itu kalian pakai library dari Java Util Arrays. Jadi kalian import dulu, terus kalian pakai panggil arrays dot panggil metode toString ini. toString terus ini nama array-nya. Kan ini array-nya aku kasih nama variabel hewan. Berarti arrays dot toString hewan. Terus output-nya jadi kayak ini. Ayam, sapi ada kotak-kotaknya. Terus bisa juga pakai for loop. Kan ini tadi aku udah bilang kalau di array itu ada namanya index. Kayak hewan
ini kan panjang hewan itu ada dua elemen hewan. Nah, untuk indeks pertama hewan 0, indeks pertama ini ayam, terus untuk indeks kedua atau indeks hewan 1 ini ada sapi. Jadi kalau misal aku panggil, aku harus looping dulu untuk integer i sama dengan 0 karena indeksnya itu dimulai dari angka 0. Terus dicek apakah i kurang dari hewan dot length. Jadi panjangnya hewan itu. Jadi integer i sama dengan 0, i kurang dari hewan length berarti hewan length ini ada 2. I kurang dari 2, terus cetak ini print function hewan i. Jadi ini kayak print function tadi, ini merujuk ke hewan i. Hewan ke 0, kan tadi i-nya 0, hewan ke 0 itu ayam, berarti cetak ayam. Terus di increment lagi, karena i++ berarti habis i-nya 0, i-nya sekarang 1, berarti print function hewan 1. Hewan 1 itu sapi, jadi cetak ayam sapi gitu. Itu buat looping. Terus ada juga for array atau for each. Jadi di array sendiri itu ada for khususnya gitu. Jadi kayak sintaksnya itu for string object dua hewan. Maksudnya ini untuk kan hewan tadi kan elemennya itu string ya. Ini string, ini juga array string. Berarti untuk objek yang ada di dalam hewan yang bertipe string, untuk objek bertipe string di dalam hewan, cetak objek ditambah spasi. Jadi objeknya kan ada ayam, sapi, terus ayam, terus dicetak ayam plus spasi, terus cetak lagi sapi plus spasi. Jadi outputnya kayak ini yang ketiga ini. Oke, selanjutnya ini juga fungsi yang menurutku penting di array. Kenapa array itu penting? Karena dia bisa melakukan operasi-operasi sekaligus gitu, daripada kalian bikin variabel-variabel terpisah gitu, integer a sama dengan 100, integer b sama dengan 95. Tapi kalau di array ini kan kalian mengelompokkan data dalam satu tempat gitu, jadi operasinya itu lebih enak. Ini cetak arrays.toString dari scores, jadi dicetak outputnya ini 19580 ini ya. Terus ini kalau misal kita mau menjumlahkan, jadi kita pakai for each untuk setiap value bertipe integer yang ada di dalam score. Jadi value ini berarti 100, 95, 80, 70 sampai 70 ini namanya value. Val ini, val total plus val. Jadi totalnya kan awalnya 0. Berarti totalnya 0 ditambah 100 terus berarti sekarang kan totalnya 100, terus 100 tambah 95, 100 tambah 80, tambah 80, 70, seterusnya sampai didapat totalnya itu 827 ini. Terus cetak sum of scores 827. Terus ini kita mau cari nilai terbesar dari kumpulan data ini. Kita deklarasikan dulu, kan kita nggak tahu max-nya berapa, jadi kita buat max-nya 0 dulu. Terus lakukan loop lagi for each untuk setiap value yang ada di dalam scores ini. Jika max-nya kurang dari value, maka max-nya ini gantikan nilai dari value. Kan ini awalnya 0. Apakah 0 kurang dari 100? Ya, kurang dari 100. Jadi max-nya sekarang 100. Terus loop lagi. Value yang kedua 95. Max-nya kan dari 100. Apakah 100 kurang dari 95? Karena false, jadi max. Jadi tetap max-nya 100. Looping lagi sampai ketemu nilai tertinggi, yaitu 100. Terus ini cari minimum, jadi sama aja kayak ini tapi dibalik tandanya. Ini lebih kurang dari, ini lebih dari. Kayak gitu. Udah sih kalau materinya itu. Sebentar. Mungkin ada sedikit latihan di HackerRank. Wait, aku stop share dulu. Ya, ini loop.
Kayaknya ini udah pernah dibahas sih sama pemateri kemarin. Aku pakai apa ya kemarin? Nah, ini aku buat supaya outputnya kayak gini. Untuk integer i sama dengan 1, ini nilai awalnya. Jadi kita ngelooping 1 sampai 10. 1 sampai 10, terus ini outputnya. Pakai print function, ini 2 tadi inputannya. Terus kali persen %d, ini persen %d ini i. Karena ini i itu kan di looping dari 1 sampai 10. Terus hasilnya itu dari n kali i. Udah itu aja sih. Mungkin kalian ada yang mau ditanyakan? Atau udah jelas? Ya mungkin kalau ada yang mau tanya, silakan santai aja. Mungkin ada yang belum paham tadi. Atau mau latihan-latihan soal apa gitu, silakan. Ada saran. Kalau kamu dari kamu sendiri terus mungkin ada soal-soal gitu. Belum nyaris ya aku sebenarnya. Soalnya ini apa ya? Ini juga baru gitu. Aku uninstall NetBeansku. Jadi ini isinya cuma sedikit kan. Gimana teman-teman? Apakah aku belibet, nggak paham, terus kalian bingung mau tanya apa udah jelas atau gimana? Iya ngomong aja kalau mungkin musik belibet ada yang bingung. Kalau udah paham ya ngomong aja nggak apa sih di chat gitu. Udah paham nggak? Ya ampun WK, Mas WK, udah bro. Ya mungkin yang ada di kelas yang masih ada pertanyaan atau apa. Kalau nggak jawab berarti ya udah paham sih. Ya, ini yang jawab kayaknya yang pro-pro yang jawab. Ya santai aja Rek. Saya nggak gigit kok. Ya bagaimana? Apa sudah nggak ada? Untuk saat ini sepertinya belum ada pertanyaan, Mas. Oke. Kasih Ronaldianto atas tanggapannya. Ya itu Jalu itu siapa itu? Jalu. Mungkin mau ngomong. Iya, halo Mas. Mungkin itu Mbak yang metode tadi kurang paham. Yang metode. Bentar. Belum mod. Jadi kalau metode itu sama kayak kalian bikin suatu fungsi di matematika. Misal kalian punya fx
punya fx, terus isinya x kuadrat plus x pangkat 3, terus x pangkat 5, dan seterusnya. Pokoknya yang fungsi yang rumit-rumit, daripada kalian bikin satu-satu, kayak itu kan kelamaan. Jadi kalian tinggal panggil fungsi F0, F5, itu gunanya fungsi. Jadi tinggal panggil F gini, tinggal panggil nama fungsinya, terus argumennya apa gitu. Daripada kalian tulis 0 kuadrat plus 5 kuadrat gitu. Itu gunanya fungsi. Nah, cara bikin fungsinya gimana? Misal aku mau bikin fungsi perkalian. Kalian pakai ini aja, public static. Nanti kalau pengen modifikasi lebih lanjut, pengen tahu tentang private, protected, itu bisa kalian searching sendiri, atau itu dijelasin di semester berikutnya. Terus ini ada nilai balik. Kalian mau nilai balik apa enggak? Kan aku tadi mau bikin perkalian ya. Misal aku mau nilai baliknya double. Terus selanjutnya nilai balik itu ada nama fungsinya. Misal perkalian. Terus ini ada angka-angkanya. Ini parameternya di dalamnya. INT angka, koma, INT angka. Terus ini, nah ini kenapa kok kayak error gitu ya? Soalnya ini double, tapi kita belum ngasih dia return. Ini missing return statement kan errornya. Terus ini juga nggak bisa. Nanti outputnya itu harus bertipe double juga. Misalnya aku deklarasikan double hasil sama dengan 0. Terus enggak deh, langsung aja angka 1 dikali angka. Nah, ini nanti outputnya kan ini ya, double hasil, outputnya nanti kan hasil ini, bertipe double, jadi harus sama. Terus return hasil. Ini. Terus cara manggilnya itu kalian harus manggil di metode utama atau main method. Manggilnya di sini. Nah, karena tadi ini kan nggak ada fungsi print kan, nggak ada sistem out print tadi kan. Jadi kalau manggil ini harus dicetak dulu, atau misal double x sama dengan perkalian angkanya terserah 7, terus cetak x. Bentar ya, laptopku emang lemot. Ini untung-untung nggak ngeblank. Jadi kalau ini kan fungsinya perkalian ya. Nah, perkalian tadi punya parameter angka 1 sama angka. Nah, kalian kalau manggil perkalian juga harus, kalau ada 2 parameter ya kalian kasih 2 argumen. Dari angka 1 itu 54, angkanya 87.
Terus ya disesuaikan juga sama apa tipe datanya. Kalau misal di parameternya ini string, kalian misal string start gitu, jadi nanti argumennya juga harus string juga. Nah, ini nanti outputnya kayak gini. Jadi kalian panggil fungsi perkalian, terus karena fungsi perkalian ini mereturn hasil, dan hasil ini merupakan perkalian dari dua angka ini, jadi kalau kalian panggil fungsi perkalian, ini kan tadi hasilnya, returnnya kan tak taruh di variabel x. X ini harus juga harus double. Kalau ini ganti string, kan outputnya ini double, ini juga harus double juga. Kalau string berarti error, soalnya beda tipe data. Terus kalau udah dikasihkan nilai perkalian ini ke x, jadi baru dicetak gitu. Tapi kalau pakai void, ini kan kalian nggak pakai nilai balik ya, nggak ada returnnya di void ini, kan void. Di sini nggak ada return sama sekali kan, dan ini nggak error, karena emang kalau void itu nggak memberikan nilai balik. Udah, gini, gimana? Apakah masih bingung? Udah Mbak, cukup. Makasih Mbak. Ya. Oke, makasih. Oh, kamu mau ngomong terus? Ya. Oke, ya makasih Jalu tadi atas pertanyaannya. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi. Jadi ini nanti kalau nggak salah sampai pertemuan selanjutnya itu nanti bahas yang basic Java ya. Jadi aku mau tanya sih, ini sekarang Alpro sampai mana udah materinya? Ya, halo. Ya. Tiap kelas beda-beda sih Mas. Ada yang baru sampai if else, ada yang udah sampai ke array. Oke. Ya, beda-beda ya. Oke. Ya, pokok intinya nanti sampai ya nanti itu sampai pertemuan selanjutnya itu bahas yang ya tentang Alpro lah intinya. Sampai untuk pertemuan selanjutnya nanti itu bahas rekursif sama multidimensional array. Itu nanti kalau nggak salah sampai situ sih kalau Alpro itu. Sampai multidimension. Mas. Pak Nurul. Ya gitu. Nah ini itu yang cukup ya untuk yang Java itu nanti sampai situ. Nah untuk selanjutnya baru kita bahas tentang lebih mendalam ke competitive programming. Jadi menjurus lebih dalam ke matematikanya. Nanti ada matematika diskrit gitu, ada aritmatika modular itu. Jadi nggak sekedar ngoding aja kalau competitive programming. Ini malah bahas Pak Nurul di chat nih. Iya. Gak apa santuy. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Atau mau gibah ini malam? Oke. Oke, apa? Ya jangan. Puasa. Ya, gimana? Apa ada pertanyaan? Apa bisa cukup kan? Oke, nanti kalau competitive programming itu mungkin nggak terlalu pakai Java ya, nanti bisa pakai C atau C++. Soalnya kodenya mereka itu lebih efisien buat komputasi gitu daripada Java. Tapi bahasa pemrogramannya ya sama sih. Sintaksnya itu hampir sama sih dengan Java, C++. Ya ada beda dikit. Yang penting itu udah paham konsep ngodingnya, konsep Alpro-nya itu udah paham, terus matematikanya kita kuat kayak di Matiskrit dan lain-lain. Nah itu
bisa buat biar bekal buat itu competitive programming. Bebas kok, bebas. Tapi ya itu tadi C++ itu lebih cepat itunya. Compilernya itu lebih cepat untuk modding. Untuk ya itulah, untuk ngerunningnya itu lebih cepat ya. Lebih efisien. Soalnya kemarin aku pas lomba sama Mas Rifan itu ikut Gemastik. Nah itu ya Mas Rifan nyuruh aku untuk belajar C++ saja dibanding Java karena emang C++ itu lebih cepat untuk komputasinya. Ya, tapi untuk sementara ya kita belajar dengan lainnya di JVM itu. Ya jadi ya untuk sementara masih belajar bahasa Javanya aja ya untuk Alpro-Alpro-nya. Pertemuan selanjutnya juga masih tentang sekitar Alpro juga gitu. Baru nanti pertemuan selanjutnya itu baru mungkin kita pindah ke C++ biar lebih matang untuk competitive programming. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri. Gimana Pak, bisa dijawabkan? Aku hitung ya, 3, 2, 1. Oke, mungkin bisa dicukupkan ya. Sebelum live selesai, aku lupa ngasih link. Itu ya, ngisi dulu kritik saran untuk yang pertemuan sekarang. Sebelum live bisa diisi dulu. Biar bisa improve untuk pertemuan selanjutnya. Tadi aku udah baca-baca sih, ada yang katanya sering latihan soalnya gitu. Ya nanti aku coba untuk nambah-nambahin latihan soal biar lebih terlatih lah intinya. Ya mungkin bisa diisi dulu. Aku kasih waktu 2 menit sampai 10.16. Itu anonimus kok, jadi ngisinya bebas kan, nggak terdetek namanya. Oke. Oh ya mungkin masih bisa ngisi kalau ada yang mengisi. Aku akhiri dulu sih tadi. Ya terima kasih teman-teman yang udah ikut. Akan kita improve lagi untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin sebelum diakhiri kita akhiri dengan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Ya terima kasih teman-teman yang udah ikut. Sekarang sudah dipersilakan untuk live. Akhirnya ada banyak sih yang live. Ya nggak apa-apa. Ya monggo rek live. Terima kasih. Terima kasih Mas Mbak. Yoi, yang